Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawat, Persia dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Sari al-Sakati dan Al-Harits al-Mushabihi, pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Karena kecerdasannya itu, ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid telah diuji oleh gurunya tentang makna syukur. Makna dijawabnya dengan tangkas. Syukur adalah jangan sampai ada berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan salat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Pun diberi karunia harta yang banyak, tetapi gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaan disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat kehidupannya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Dia hidup menyibukkan diri dengan memanjakan salat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihriz hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada, dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Inti ajaran tasawuf. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Akhir hidup. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Sari al-Sakati, di Baghdad.
Thank you.